Ya baik. Bagus sekali Bapak dan Ibu sangat concern terhadap pendidikan anak. Saya sangat menghargai itu karena memang si anak paling penting itu pendidikan ya Bapak Ibu, setelah itu kita alokasikan yang lain gitu. Hanya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa susunan gigi yang rapi itu juga merupakan investasi yang sama pentingnya seperti pendidikan. Karena dengan susunan gigi anak yang rapi, yang pertama sisi kesehatannya itu dapat Bapak Ibu. Artinya gini, anak yang giginya rapi itu akan lebih mudah membersihkan giginya sendiri. Dia ajak sikat gigi, latihan, lihat YouTube dan sebagainya itu sangat mudah. Tapi akan menjadi tantangan tersendiri ketika gigi anak tidak rapi. Anak-anak itu belum bisa untuk membersihkan giginya secara mendetil kalau kondisinya berantakan karena alatnya hanya sikat gigi. Jadi itu concern pertama. Sehingga ketika ibu dan bapak mulai merapikan sedini mungkin, itu sangat bagus sekali karena pertama bapak ibu bisa membangun habit yang bagus, itu juga termasuk pendidikan ya Bu ya. Dia punya siklus atau dia punya kebiasaan baik merawat giginya, dan itu pasti akan berimpak kepada banyak hal. Karena sesuatu yang dilakukan rutin kemudian berdampak kepada si anak, misalnya dia ngelihat dari giginya berantakan jadi rapi gitu ya, dia ngelihat hasilnya itu sangat memuaskan, itu akan bagus banget untuk menunjang pendidikan anak, mulai dari kepercayaan diri, kemudian trust dia terhadap good habit yang dia lakukan, seperti itu. Nah, yang kedua, Bapak, Ibu, jika kita menunda perapihan gigi anak, ada investasi sendiri yang sebenarnya saat ini kadang masih belum jadi prioritas kita sebagai orang tua, yaitu investasi di mental anak. Artinya gini, ketika kita tahu anak kita dalam kondisi gigi yang tidak rapi dan kemudian itu bisa menimbulkan bullying atau mungkin bukan bullying, tapi mungkin bullying ringan gitu ya. Mungkin dia dijuluki apa karena kondisi giginya itu mirip dengan tokoh kartun apa yang anak nggak seneng. Menurut kami itu juga hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan pertimbangkan. Karena ketika kita hanya fokus kepada pendidikan dia di sekolah gitu ya, jangan sampai lupa bahwa di sekolah pun dia butuh sosialisasi dan kemudian dia butuh kepercayaan diri untuk bisa tampil berprestasi. Salah satunya adalah berbicara di depan umum. Tapi Bapak Ibu bayangin seandainya anak berbicara di depan umum kemudian teman-temannya memberikan julukan yang lucu menurut mereka, maklum anak-anak gitu ya. Tapi sebenarnya itu berbekas di anak, dan itu kalau dibiarkan bertahun-tahun mungkin efeknya tidak terlihat langsung, tapi itu pasti akan mempengaruhi mental health anak. Jadi mohon Bapak Ibu pertimbangkan, selain biaya pendidikan formal, mungkin Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu udah mulai bisa untuk mulai menabung, menginvestasikan yang namanya kesehatan mental anak gitu. Nggak ada salahnya kita merapikan secara dini, karena yang pertama, kalau semakin dini dirapikan, maka penyakit-penyakit penyebabnya itu bisa kita atasi atau kita bisa hindari. Banyak pasien-pasien anak menunda dirapikan giginya, kemudian 3-4 tahun lagi datang, itu pertama kondisinya semakin parah, sehingga alat yang dibutuhkan semakin banyak, kemudian biayanya juga semakin bertambah. Yang kedua, itu kondisi yang berantakan itu menyebabkan gigi-giginya jadi sulit dibersihkan sehingga terjadi penyakit yang lain. Misalnya anak itu jadi giginya berlubang, bahkan banyak yang berlubangnya sudah parah sampai harus dirawat saluran akar. Dirawat saluran akar itu ibarat gini Bu, gigi itu sebenarnya sudah mati, tapi karena dia matinya itu dalam kondisi muda gitu ya, jadi dipertahankan casingnya. Nah itu kan sangat tidak baik karena masih muda sudah kehilangan giginya yang hidup, yang vital, itu tentunya tidak bagus untuk anak karena perawatannya pertama banyak dan tentunya biayanya juga cukup tinggi. Dan kalau itu bisa dicegah lebih dini, kenapa enggak gitu? Karena nanti pun kalau ditunda, ketika datang dia harus rapikan giginya yang sudah semakin parah, plus ditambah efek samping yang sudah terjadi pada anak.